UB3 Podcast. Jadi di sini halo teman-teman. Jadi di sini kita kedatangan dua orang sok penting teman-teman. Ada Azam sama Rindra. Hai. Dua orang ini terkenal banget di sekolah mereka masing-masing dan di SPEN 1. Ada satu ada Azam. Halo. Halo. Bima nih ini ya cukup suka sama asem gitu. Maksudnya dia tuh ini Mas ganteng banget kamu semua gitu. Oh my god. Waduh, curiga abis ini ditembak gua. Oke, anggap kamera tidak ada. Nah, ya, jadi di sini Azam tuh orasi dulu, cuman sekretaris ya. Soalnya Tidak menghargai. Sebenarnya dulu tuh aku bendahara, cuma aku mintanya diganti sekretaris karena emang aku lebih nyamannya di sekretaris. oh jadi kamu sebenarnya sekretaris juga? Oh sebenarnya sama sekretaris sama bendahara. Iya, nah, gitu. Oke, dua-duanya yang pada job pertama kamu jadi apa? Bendahara. Oh bendahara. Terus yang kedua? Sekretaris. Oh jadi dari bendahara jadi sekretaris. Iya. Nah, tadi gua mau ngomong. Nah, Azam ini sekarang lagi sekolah di mana? Aku lagi sekolah di SMA Negeri 1 Bojonegoro. Gak gini bos. Aku dungo. Ya Allah, aku pengen semasa. Iya le, semasa. Gak salah le, dungo aku semasa orang semasa bo. Mereka semasa le. Tapi fun fact dia udah kasih buku MTK-nya. Terus aku kadang-kadang ngajarin dia matematikanya dia. Tapi nilainya dia segitu-segitu doang. Bentar, kamu daftarnya tahap berapa? Tahap 2, kenapa gak lanjut tahap 3 aja? Masih berpeluang sebenarnya. Itu ada urusan keluarga lah, itu ada canggung sama keluarga, jadi sulit menjelaskan. Makanya saya bisa daftar SMA 1 Dander itu. Wah, bagus juga. Nggak, kenapa harus Dander gitu? Kenapa harus Dander? Kenapa nggak Sumberjo gitu sekalian gitu? Atau sekalian Surabaya? Pilihanmu apa sih? Semasa, semapa, sama aslinya mau dapat SMK 3, tapi karena nggak dipolin SMK. Anda beruntung sekolah Anda tidak kemasukan orang ini. Waduh, itu Kita ambil soal masuk loh sama dia. aku kan masuk pengelasan kan nulis ready. Ya udah di spoiler ya, berarti ini sekolahnya di mana? ya mantap. Nah, enggak, tapi kita berdua ngundang mereka berdua di sini supaya apa? Supaya Bima nanti aman sekolah SMA-nya. Katanya dia mau jadi ketua OSIS. Sama pemimpin Dander. Aduh. Yes. Untung nggak diomongin ya. Nah, Sensor. Salah nih kasih tit. nah, habis itu di sini ada Rendra dulu organisasi apa? Aku terakhir orasi. Orasi. Cuman kita beda generasi, dia angkatan 1, aku angkatan 2. Pendatang. Ya, pendatang memang. Nah sekarang kita ada hostnya, kita perkenalan dulu. Bima, kamu di Spensa di organisasi apa itu waktu itu? Gak mau spill lah. Oh, spill dong. Spill lah. Saya organisasinya lumayan agak gak berguna ya. Dia mengakui. Waduh. Saya tidak berguna organisasi itu. Catat. Google Ultramax. Ya apa jujur aja, walaupun kamu rasa tidak terlalu ya Setidaknya kamu mengakui lah. Kamu Jujur, salah di satunya. organisasi saya tidak berguna ya. Sok gak berguna. Oh itu gak berguna? Coba ayo jelaskan kenapa gak berguna? Kenapa kok gak berguna? Kenapa tidak berguna ya? Karena sudah ada orang-orang hebat di samping saya. Contohnya? Satu angkat saya, secontohnya Bimo. Wih, gokil. Gokil serba bisa. Tapi kan sempat tak tinggal sebulan. Nah itu yang bikin gua tipes itu. Nah ada satu orang lagi itu yang pakai baju merah itu. Udah kelihatan
Itu nggak organisasi itu. Dia cuma ngedit-ngeditin video sekolah itu. Wah. Saya organisasi. Oh, iya organisasi. Organisasi. Saya ketua sinematografi di Semasa. Oh, siap. Siap. Semasa. Semasa. Masa mana Kak? Masa gue tuh ada Kak. Lu Semasa satu Bojonegoro dong. Iya lah ya, ada pemainnya ini. Ya jadi itu adik kelas saya itu Azam. Oh iya, siap. Perlu dijelaskan organisasi SMP-nya apa? Lu SMP ya? Oh, saya SMP ikut cuman MPK 1 tahun aja. Oh, kenapa cuma setahun? Karena saya males SMP karena saya ingin berseru-seruan. Parah. Karena SMP organisasinya itu dia belum real karena dia masih belajar berorganisasi bukan organisasi yang real. Ketika Anda sudah memasuki SMA itu baru real semuanya. Jadi semua terstruktur. Masa ada OSIS cuman ada ketua wakil anggota, udah. Anggotanya apa nggak jelas kan? Tapi lumayan sih Kak buat pengalaman. Ya, itu tapi bagus. Buat latihan. Ya, bagus. Kebetulan nggak kelihatan ya satu. Nah, terus aku pengen ngebahas sesuatu nih. Rengga ini ikut-ikutan apa itu? Squad dewan itu. Oh, jadi Squad Dewan itu adalah kegiatan yang diselenggarakan Wah, oleh formal sekali. sekretariat dari DPRD Provinsi Jawa Timur. DPRD. Ya, DPRD. Berarti aku membiayai kegiatan dia. Ya, benar. Kita semua membiayai kegiatan itu. Ya, terima kasih temannya. Karena saya bayar pajak kan. Saya jajan di Indomaret itu bayar pajak ya teman-teman. Saya jajan di Indomaret itu bayar pajak. Nah, pajak ini pakai buat kegiatan anak ini. Wah, kebetulan udah 2 kali di cabang sama di pusat. Weh, keren. Udah bang. Duit gua tuh. Biar bapak bodoh. Ya, untuk jurusan kalian nih kan sudah SMA semua, apakah SMK. ya ada kan ya ada SMK dan SMK ya jurusannya apakah ada seperti IPA atau gimana nih? Mulai dari Bima dulu memilih jurusan apa? Gimana? Ya saya. Sebagai orang pertama masih pemula di SMA. Iya, memilih jurusan apa itu? Niatnya itu IPS. Biar slow living. Wah, slow living gua living. Weh, jangan ditiru guys. Ketua OSIS slow living. Duh, ini enggak Tapi saya ingin cari yang menantang, saya mau masuk IPA karena kebetulan kan ini kan SMA Dander ya, kurang menantang. Maksudnya mencari tantangan baru. Iya, apa-apa. Meskipun gitu sama SMA sebenarnya sama ya, teman-teman. Enggak, semua SMA tuh sama. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke sini. Kenapa lu milih SMK? Karena nggak terima SMA. Panjang. Oke, gimana? Oke, kalau jurusannya kenapa kamu milih itu? Maksudnya kan apa jurusannya? Kenapa kamu milih itu? Jadi aku sekarang itu menginjakkan kaki di jurusan produksi dan siaran program televisi di SMK Bojonegoro. Kalau ditanya kenapa alasannya, jujur aku nggak tahu alasannya. Pengen berani mas? Ya, salah satunya pengen. Tapi kalau harus dijawab, bisa dikatakan karena jurusan itu yang menurut saya itu paling bisa dikerjakan daripada jurusan lain. Oke. Jadi aku pada SMK. Tapi itu aku tahu dia katanya pernah apa tuh namanya berkegiatan berkolaborasi sama itu loh Liga 3 Indonesia. Oh, Liga 3 Indonesia. Oh, Liga 3. Liga 3 atau Liga 4 gitu pertandingan Persatu Tuban. Aku juga pernah berkolaborasi. Liga 4 ya, Liga 4. Aku juga pernah berkolaborasi dengan streaming MLM6. Sekarang gua tanya gimana ceritanya bisa kolaborasi sama Persatu Tuban? Kenapa? Bisa, itu gimana ceritanya? Kolaborasinya Experience-nya sama anak-anak SMK gitu. Kenapa enggak orang-orang penegak? Iya, apa orang? Mungkin kurang itunya. Saya perbedaan orang beneran sama orang SMK loh. Orang beneran? Dia ngomongnya orang beneran. Oh, maksudnya orang yang Nanti apa ya orang beneran ya oke. enggak maksudnya orang yang udah profesional, maksudnya udah profesional dan dipekerjakan sudah lama gitu loh. Oh, jadi kenapa orang-orang dari PSSI itu ngambil dari SMK? Oh, PSSI Jawa. Ya, PSSI Jawa Timur. Oh, jadi yang mana? PSSI. Ya, Bukan orang Persatu Tuban bumi. bukan. itu bagian broadcastnya. Ya. Ya, keren. Tapi apakah ada bawahannya lagi? Maksudnya di PSSI terus nanti ada media partner yang memang ngurus itu. Biasanya kan memang mengambil anak SMK.
aku bahkan nyari buat volunteernya itu kesusahan gitu. Liga 4 itu bukannya ini nggak sih, di streamingnya tuh nggak ada TV yang nggak ada TV yang bekerja sama PSSI. Iya. Jadi di YouTube Pleka itu jadi live-nya di YouTube Pleka bukan di TV nasional gitu. Kalau di Liga 1 kan ada video sama MTech kalau nggak salah. Iya. Liga 2 Dan juga- CTI Plus. Oh bukan Liga 1, Super League. Super League. Tadi kalau di Championship itu Liga 2-nya, divisi 2-nya itu sama juga. Liga 3-nya tuh kalau nggak salah sama TV baru gitu. Apa Nusantara Nusantara League. Lanjut. Ya, pokoknya gitu. Nah, ini kamu dihubungi langsung sama PSSI-nya, Bu. Nah, kalau itu kebetulan mungkin gini ya. Di SMK ku itu jurusan PSPT adalah jurusan satu-satunya broadcasting perfilman yang ada di Bojonegoro dan Tuban. Spesial. Karena bisa Spesial. dikatakan spesial itu, jadi kita diberikan hak untuk Dapat mandat. ya dapat mandat dari JTV Bojonegoro lebih jelasnya. Ya, Kok jadi karena kolaborasi dari SMK 3 itu untuk jurusan SPT itu bersama JTV dan Aksio, tapi Aksio sudah lama. Oh, jaketmu makanya ada JTV-nya itu. Jaket, Jaket apa seragam? backpack. Ah, Ah, iya. iya. Sorry, bukan anak SMK. Itu sponsor atau memang berkolaborasi? Kolaborasi. Nah, karena kebetulan JTV itu adalah sebuah apa ya kita nyebutnya? Apa? Saluran TV. Saluran TV. Saluran. TV Bukan saluran WhatsApp. khususnya di area Jawa Timur kan. Nah, itu kita cobalah ngelobi atau apa ya bahasanya? Berbincang-bincang sama pihak PSSI-nya. Oh, nego. Enggak nego juga sih. Kebetulan entah gimana ceritanya bisa nyambung antara PSSI sama JTV itu. Jadi kita dapat kepercayaan untuk ambil camp di Liga 4 itu yang Persatu Tuban sama mana itu. Apakah aku Kota-kota. Nah itu aku lupa, soalnya aku yang ngerekam. Oh, jadi kamu ikut di rekamnya itu atau maksudnya kayak kamu ke Ikut bagiannya enggak? Ikut bagiannya enggak? Oh, Tuban Sport Center dulu. Kalau berangkat sih enggak ya, yang berangkat itu kelas 12 sekarang sudah alumni, baru banget fresh graduate. Fresh graduate. Oh, baru lulus berarti. Ya, karena Buset, baru kita lulus. lulusnya lebih dulu daripada yang lain ini, terutama Seman Sada. Oke, jadi rencana kedepannya ini setelah lulus mungkin SMK besok, apalagi dengan jurusan itu, apakah kamu ingin melanjutkannya sesuai atau mau gimana? Apakah mau kuliah atau langsung kerja? Kalau itu relatif ya, kita mau aku terutama itu mau ngejar ke SNBP Unesa. Kalau nanya jurusannya itu film dan animasi. Masih Kenapa sama nggak nggak? isi aja sekalian? Iya, kemana? Isi Isi kan Isi seni banget. seni yang Sini juga. om ini. Kalau isi jujur belum kepandang sih. Soalnya kan itu juga grade-nya grade A, grade terbaik kan di Indonesia. Ya nggak apa. Tapi bisa sih kamu Bisa. jalanin aja soalnya itu emang bergengsi. Nah, itu karena itu aku jadi cari selamatnya aja lewat Unesa. Kalau nggak lolos, kemungkinan besar aku mau nyoba tes itu di pelayanan PT KAI. Oh, beda. Oh sama. Kita saudara, kamu bukan, kamu cuma sadar, kamu nggak boleh. Tapi bedanya wah, tapi bedanya aku golden ticket gitu. Aku mau jadi masinis saya. Oke, udah sama Sada, oke. Enggak, tapi Kecil dia banget. udah ini cita-citanya tuh udah nuntut gitu kalau misalnya dia nggak terima ini. Kalau itu plan A-nya kan? Plan A-nya, plan B-nya apa? Plan B-nya ya langsung kerja Di KAI. Oh, di PT KAI. Sama kayak Agus Sumak sama. Lebih ke tim media sosial atau Oh itu komunikasi visual. Ya, komunikasi Nah itu visual. aku golden ticketku di situ tapi bukan di masinis. Nah, ya soalnya kalau kita pikir-pikir kalau masinis kan nggak mungkin. Biasanya megang kamera, biasanya megang switcher, tiba-tiba megang apa? Mesin kereta kan. Klik gini kita tahu jalan atau enggak. Yes. Gue dadak ya. Nah, Boleh. Ya jadi di sini kita ada dua orang berkecimpung di dunia production. Selanjutnya kita beralih ke Azam. oke. Nggak, tapi aku gini ya, aku tuh pernah kemarin lusa kalau nggak salah. Aku tuh ketemu dia tuh bilang kalau dia tuh belum punya tujuan hidup gitu. Maksudnya tujuan hidup itu kayak cita-citanya dia gitu. Cita-citanya
cita-citanya dia mau jadi dokter kah, dia mau belum jadi ada rencana buat kedepannya gitu. iya belum. Dia belum punya rencana gitu, makanya sampai sekarang aku nggak tahu ya dia IPA atau IPS, tapi pokoknya dia tuh nah intinya Ya sudah tahu. nggak intinya Ya, dia tuh belum punya apa ya, belum punya kayak cita-cita gitu loh. Ya, ada harapan. Dia tuh belum punya mau jadi apa gitu. Oh, belum ada motivasi. Belum ada motivasi. Kalau misalnya dia kan motivasinya mau jadi apa ya, bagian multimedia. Ya. Kalau dia kan kemungkinan ada jadi polisi gitu-gitu kan. Terus nanti kalau aku kebetulan ada sejak kecil tuh punya banyak gitu. Masinis kereta. Terus habis itu hampir mirip kayak dia juga bisa. Terus habis itu apa tuh namanya bahasanya tuh, aku tuh juga sempat pengen jadi pembalap. Wah, Aneh pembalap pesepak bola gitu tapi pesepak bola ini baru itu setelah SMP. Terus tapi aku pikir-pikir dari semuanya, wah ternyata sulit nih. Tapi ternyata sulit nih semuanya nih, nggak bener nih. Tapi kalau sekarang apa? Sekarang aku pengennya jadi pengacara. Akhirnya aku ngambil jurusan hukum sekarang, IPS. Wah, gokil. Sekarang aku sekolahku Keren soalnya hukum. Tapi waktu kecil tuh aku suka nonton kayak waktu kecil tuh zamannya kebetulan aku suka nonton Gubernur DKI Jakarta atau Basuki Cahayapurnama. Alamak. Itu aku suka banget. Aku tuh suka banget ceritanya. Hmm. Aku tuh suka banget ceritanya dia tuh gimana, dia tuh belusukan gini-gini. Terus akhirnya aku terinspirasi. Kalau lu gimana? Aku. Kalau kamu gimana? Maksudnya kayak kamu tuh cita-citanya pengen jadi apa, terus rencanamu ke depan gimana? Kalau cita-citaku tuh aku masih bingung antara dua ini. Teknik tambang, sekarang rekayasa ya dirubah ya? Ya, rekayasa. Sama rekayasa informatika itu. Kenapa? Karena emang dari awal SMA aku udah nentuin tujuan, oh aku dari dulu tuh nekuninya IPA. IPA berarti sekalian langsung kepencet, sorry. Ya, karena dari dulu emang fokus IPA, ya udah aku milih untuk masuk di bidang fisika karena dari dulu tuh aku masih struggle sama fisika. Nah, karena masih struggle itu aku punya motivasi, aku masih belum bisa ini, harus kumatengin. Makanya sekarang itu aku akhir-akhir ini ikut OSN fisika itu. Nah, niatnya, rencanaku tuh buat ngejar cita-citaku dua ini, aku mau masuk di ITB Bandung. Oh, ITB. Saya kok merasa pesimis sendiri ya di sini. Hebat semua ini. Makanya Di sana hebat semua ini. Saya pesimis. Amin. Kebetulan aku sama Bimo nih ngundang kalian berdua supaya kita sadari sama dia, supaya termotivasi. Kau ini. Ayo teman. Kebetulan sih aku punya teman ya. Aku punya kakak, aku kebetulan di ITB. Aku juga punya saudara yang di ITB juga. Yang saudaranya ini dia tuh rekayasa tambang. Oh, rekayasa tambang. Iya, rekayasa tambang. Aku lupa namanya, metalurgi atau Oh iya, metalurgi itu. Ada juga yang metalurgi, ada juga yang tambang. Apa nih? Metalurgi itu lagi boomingnya sekarang. Iya. Kebetulan aku punya teman buat ngajarin aku. Aku punya teman buat ngajarin aku kimia, matematika, sama fisika. Lengkap. Jadi guru dadakan diri. Iya. Jadi mahasiswa itu ngajarin aku. Tapi di sela-sela kayak ngajarin aku, dia tuh ngomong ke aku kalau misalnya memang agak susah gitu kalau masuk situ. Tapi bukan berarti nggak bisa. Sulit bukan berarti. Tapi nilainya mereka tuh bagus-bagus gitu. Bukan nggak mungkin kan? Bukan nggak mungkin. Itu sih. Nah, terus habis itu waktu orasi itu lu sempat bagian di mananya aja? Maksudnya kerjaan lu di orasi itu ngapain aja? Kita kembali ke SMP. Kalau orasi sih mentok-mentok sekretaris sih. Kan habis Ngapain? itu Maksudnya lebih tepatnya ngapain? sekretaris ya biasanya kalau ada rapat kita pun nulis notulen. Tahu. Jangan Anda bertanya tugas ke sekretaris. Jelek banget. Enggak. Ini Barakah nulis di sini ya. Ya. Bahwasanya sebagai sekretaris apa yang paling berat? Ya, apa yang paling berat ya? Wih, keren. Ya. Yang paling berat ya? Itu aku pernah. Kebetulan Pembinanya untungnya ya. Mas, itu gak susah, itu bangetan mas. Itu apa?
untungnya ada yang nge-backing, jadi aku tetap tahu isinya apa dan tetap aja aku yang lulus notulen. Tapi aku sumpah pas itu aku malu banget kok bisa ketiduran gitu pas rapat. Saya mau tiduran ngene kok. Dengar kamu setelah ini jadi pradana. Di Google Meet, makanya kayak ketahuan kalau tidur. Dengar setelah ini kamu jadi pradana ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Gimana tahu. gimana kehidupannya di semasa? Kamu kan saya lihat kan sering ikut berkecimpungan dengan organisasi Pramuka Lima Tambalan. Pramuka. Kalau organisasi Pramuka sih aku baru nyoba di Semasa. Ternyata seru juga sih berorganisasi di Pramuka, kayak latihan menyampaikan materi atau merangkul teman-teman. Oke, SMA-nya kan aktif ya. SMP-nya gimana Mas? Aktif Mas kegiatannya Mas? SMP itu kalau kelas 9 ya. Aku kan pindah ke MPK. Di MPK tuh wah. Tahu tapi apresiasi sih sebenarnya buat MPK karena di kelas 9 gitu. Iya, di kelas 9. Itu kalau nggak salah ada podcast apa gitu. Iya, podcast setiap hari Jumat atau hari Sabtu. Lupa namanya. Hari Sabtu. Sabtu. Iya, yang melahirkan Sabtu itu. Tapi itu kan fun fact ya, itu MPK dulu apa ya namanya? Membuat menciptakan program baru namanya Sabtu Dolanan. Jadi setiap Sabtu tuh kita pagi-pagi tuh keluar kelas, terus biasanya tuh nyanyi-nyanyi atau mainan. Ada juga saatnya itu podcast. Tapi setelah itu guru pembina memutuskan Sabtu itu dipisah dari MPK. Jadi kita nggak ngapa-ngapain lagi, ada organisasi baru lagi namanya Sabtu. Kenapa harus dipisah? Nah. Sekarang kan Spensa kan ini pendapat ya. Banyak banget gitu organisasinya. Udah 11 Iya sih, ada organisasi tambahan lagi gak sih? Iya. Ada. Simpanan pelajar apa tuh? Wira Muda. Wira Usaha Muda. Tahu ya? Ngapain gitu? Itu intinya itu dia pokoknya misal ada event MPLS, ada event kelas meeting, dia itu bagian jual-jual barang-barang yang kayak anak Spensa banget gitu, kayak baju merchandise Spensa, stiker-stiker ya gitu-gitulah. Baju seragam. Maksudnya kaosan oblong Mas, kaosan oblong, misalnya Spensabo GG ya. Oh, berarti itu organisasi buat itu ya apa? Mendongkrak ekonomi. Iya. Mendongkrak. Organisasi jual beli. Organisasi Apa tuh Mas? Kok Apa itu Mas? Apa Mas? Tapi waktu waktu MPK itu kamu ngapain aja sih? Maksudnya kayak selain kegiatan Sabtu itu? Ngapa-ngapain? Oh ya, kenapa Sabtu dipisah? Belum dibelok. Itu aku udah pernah tanya, cuma apa ya? Kayak gurunya tuh nggak mau jelasin kenapa alasan dirubah. Pengen berarti. Jadi cuma pengen aja. Pengen. Di Spensa ini ada organisasi khusus untuk menaungi anak-anak agar tidak main HP. Oh, Wow. itu alasan. Aduh, maaf Alasan ambil Jelas sekali ya. Nah, sekarang kita ke Rendra. Waktu orasi itu kira-kira ngapain aja? Maksudnya kayak kamu tuh bagian ngapain sih? Halo Adi. Oh iya siap. Jadi aku di angkatan 2 orasi itu sebenarnya aku di isinya itu si internal, anggota si internal. Oh, bukan humas. Humas, tapi terus pindah jadi internal. Oh. Ya karena ada satu dan lain hal, jadi pindah ke internal. Internal lu gimana? Nah, kalau untuk internal itu jadi kita cuma ngurusin di bagian anggota-anggotanya. Kalau misal anggotanya pengen liburan, pengen gini-gini, aku yang ngatur, terus aku yang kontak-kontak ke guru lah. Oh. perizinan berarti. Ya, jadi Kak, Bali, gas. itu sih apa waktu kalian aku pengen tahu kalian berdua kapan sih mulai kenal gitu, maksudnya mulai sapa akrab gitu. Nah, ini pertanyaan bagus. Sebenarnya dulu aku sama Rendra ini, Adit ya. Itu dulu pernah ikut gerak jalan bareng. Cuma pasti tahu belum tahu nih orang. Sama. Yang aku tahu cuman Ahmad. Ahmad. Iya. Aku sempet mikir ya namanya. Ya Samrudi ya, Ahmad. Oh iya Ahmad. Ahmad Samrudi. Ahmad Samrudi. Gitu. Jadi sebenarnya aku lupa caranya aku kenal dengan orang ini, aku juga lupa. Tapi ketemunya di gerak jalan. Iya, ketemunya di gerak jalan. Oh. SD SMP. Terus aku mau nanya lagi, kamu kenal orang ini sejak kapan? Kamu kenal orang ini? Ini siapa ya lupa? Samurai. Kamu kenal orang ini kapan?
Masa ketemunya baru sekarang ya? Bima Wirya aku kenal itu kayaknya pas dia baru masuk basket. Aku kenal. Dia banyak ya maunya ya kata ya basket, futsal, aku juga belum tahu kalau dia. Dulu manggilnya bukan Wirya sih aku. One Piece. Kenapa One Piece? Karena tiap latihan itu pakai baju One Piece. Coba kamu beli topi jerami, pasangin ke dia mirip One Piece. Terus habis itu kamu ngelihat dia nih apa sih kelebihan sama kekurangannya misalnya? Lebih banyak kekurangan. Enggak, banyakin kelebihannya. Dia kelebihan itu wah GG sih dia ikut basket itu capek, apalagi Dewan Galang juga banyak event. Oh iya dia Dewan Galang. Terus dia aku melihat dia sekarang tinggi ya. Iya. Kayaknya lebih Cepet tinggi. banget, sumpah. Aku pengen bandingin dia sama Barca. Tinggian mana? Tinggian Barca ya. Ayo coba sini. Sini, ayo. Saya nggak bisa masuk frame. Si. Nggak bisa. Tetap ada pendirian. Wah. Tim Barca sayang bos. Siapa yang setuju Geret? Ayo kita gerak. Enggak. Ayo. Geret. Oke. Bentar aku mikirin ini dulu. Bentar. Produser kita masuk guys. Permintaan produser. Ide di balik layar sudah masuk guys, gantian aku yang di sini. Bandingin Maju sini mas, maju sini. Ayo Sama-sama merah. Saya pede. Tuh. Beda 2 generasi loh. Oke, Ada jangan lupa. generasi yang saya. Oke, terima kasih. Kuncinya nanti ditambahin 2 juta. Ya. Ya biasa lah ya, orang production tuh pasti begitu rata-rata. apa? Enggak. Tingginya atau Tingginya lagi. Iya, tingginya gitu rata-rata. Oh iya. Nah, terus habis itu ini tips buat kita semua. Kebetulan kita semua udah SMA sih. Kebetulan aku SMA. Aku baru dari SMP. Satu BPK Penabur Bandung. Oh iya. Siap. Jadi kita mau memberikan tips and trick buat dua orang di sini yang kebetulan mau masuk SMA supaya SMA-nya tuh berjalan mulus dan nggak Aku gak dianggap SMA ya ternyata ya. Sakit hati aku kan 2 orang. Kan 2 orang. Lah. Kan 2 bener kan? Kalau saya sih sudah punya adik didik ya di sini ya. 12 dia. Saya sih sudah punya adik didik ya. Di sini sudah punya adik didikan saya besok ini masuk sama 1. Coba Ya kalau ini bisa lah masih saya Iya. penontonnya. Nah ya Kalau ini gemblengnya. ada nggak bisa ya? Bisa ya, bener jauh. Hilang arah gitu, oke. Hilang arah sekarang. isinya. Oke. Nah, kita mau ngasih tips and trick nih supaya Bima itu apa ya lebih apa sih bahasanya tuh lebih masuk smak satunya nih transisinya tuh enak supaya nggak keteteran nilainya. Kebetulan Apalagi dia SMA ini menentukan jenjang. Iya, menentukan jalan hidup sekali. Kalian setuju kan kalau SMA itu menentukan jalan hidup di masa depan, apalagi setelah pemisahan IPA IPS itu. Iya. Nah, coba dari sebelum Temanku yang beda dia. Teman ya, bukan adik ya. Teman. Di SMA itu waktunya bukan main-main sih. Jadi kalau kamu di SMP sering coba-coba basket, organisasi. sorry. Dan coba organisasi. Nah, sebenarnya kalau kamu fokusnya besok pas kerja itu jadi politikus, kamu bisa fokusin ikut organisasi kayak Dewan Ambalan, OSIS dan lain-lain. Otomatis nanti sibukmu tuh di organisasi. Kalau emang tujuanmu kamu catatannya apa? Hilang arah udah. Hilang arah. Sebenarnya mau jadi masinis. Masinis. Berarti apa yang kamu butuh? Masinis. Lagi ragu jadi masinis gila. Mas klinis. Dan anggap aja kamu pengen fokus di dunia pendidikan, kamu pengen masuk FK misalnya. FK, Kalau kamu masuk FK. FK tuh berarti kamu nilainya harus IPA. Nilai kamu dari kelas 10 tuh kamu nggak boleh nilainya jeblok. Jangan kayak aku. Kalau nilai jeblok nanti pengaruh ke eligible. Eligible ini syarat apa ya namanya? Kunci ya. Gacumu masuk SMA SNBP. sekian kayak gitu. Jadi di kelas 10 kamu jangan main-main. Ojo terlalu sering dolan. Udah ditentukan arah hidupmu besok mau gimana. Tentuin arah hidupmu.
udah harus fix walaupun memang Cari kelas salah. 10 apalagi besok udah kelas 11 kamu udah harus tahu Iya. misalnya kalau kamu mau kuliah gimana kamu harus bener-bener nyiapin itu mateng ya karena aku udah 2 tahun mau di sekolah manapun mau sekolahnya entah prestasinya tinggi atau rendah tapi semuanya itu kembali ke diri kita masing-masing. Asik. Kalau kita bisa ningkatin diri kita, nilai kita sendiri tentang di luar sekolah, mau sekolah lu kayak gimana atau gimana, pasti kalian bakal bisa sukses. Sangat tumben kata-katanya memotivasi Sekolah, saya. Kalau nyanyi operator gimana DP terbang? Perancang kata-kata. Operatornya Jauh tumben memotivasi saya. Mana jauh Operatornya nyanyi? tumben. Jauh Operator. nyanyi kata-katanya. Lanjut. Oh ya gitu deh. Pokok walaupun kamu di SMA ya nggak kamu pengen kamu tetap harus belajar. SMA kamu nggak punya prestasi, kamu yang berprestasi. Ya, Broki. Oke. Yo siap. Syarat anak SMA. Aku mau SMA. Apa? Aku mau SMP. Gak lulus dong. Aduh, Jangan dulu. Jangan dulu saya. Aku kembali masa lalu. Ayo lanjut kasih tahu Bima perlunya apa aja. Oke, hal yang diperlukan adalah 1. Jangan pernah pesimis sekalipun lo itu didander. Itu fakta, karena gini, kalau ketika lo dari awal udah ngerasa ya semasa ada apaan gitu, ya lo rugi sendiri. Oke. Percaya atau enggak, itu tetap aja itu yang bikin build up lo ke depan. Katanya dia sebelumnya bilangnya hilang arah. Coba sekali lagi kita tanyain, lo mau kuliah atau kerja? Aku langsung aja. Kerja di mana? KI. KI. Ke bengkel lagi. Bengkel. Saya bengkel aku pengen nih masuk SMK aja nih. Masuk TKR, enak kayak pengelasan. Berarti kan dia di perkereta apian. Setidaknya berarti dia harus punya build up di organisasi. Public speaking. Nah, ya itu public speaking. Sangat bantu sih. experience di SMA dan di kuliah penting itu. Experience. Nah, kalau public speakingmu semakin kecil, rugi dong. Katanya mau jadi ketua OSIS. Nah, Kita semangat sih dia. Sesuai dengan ceritanya dia di SMA 1 Dader kan dia mau jadi OSIS otomatis public speakingnya itu Waduh. harus kalau bisa nih ya, kamu bisa mengalahkan OSIS di sekolah aku. Itu baru. Ntar aku yang studi banding, bukan kamu yang studi banding. itu dibanding ke SMA 1 Dader. Nah, itu. Wah, itu Lanjut baru. Mas Hendra. Nah, kalau Dia dalam satu periode itu hampir musah gitu ya. Ibaratnya. Gak apa-apa, jangan minder dulu. Kamu lakuin sesuatu tuh harus pede. Biar Apa ya? hasilnya tuh maksimal. Kalau kamu ragu-ragu dari Kamu harus ngambil resiko karena kalau kita nggak ngambil resiko sama sekali, apalagi kalau kita terjebak di zona nyaman, itu bakal merusak hidupmu. Kalau kamu harus keluar dari zona nyaman itu sih. Mulai dari sekarang. Tapi fun fact, aku tuh kelas 7, aku tuh ketua TKPL. Oh. Jadi Itu benderanya. kelas 7 ketua. Benderanya. Mana benderanya? Di meja. Udah di depan. Udah di depan. Ah, ini ya. Oh iya di situ ya. Anak TKPL banget. Nah, jadi kalau pesimis tuh sebenarnya jangan santai ya, karena sebenarnya Bima tuh kalau menurutku ya dia tuh udah dapat advantage gitu. Jadi dia tuh udah punya skill-skill yang sudah dia punya di Spence aku. Dia tuh udah jadi dewan galang ya 2 kali kalau nggak salah. Di situ dia nggak mungkin nggak dapat yang namanya pendidikan public speaking. Experience. Kebetulan sekarang di sini dia juga melatih public speakingnya dia juga loh. Iya. Jadi dia apa yang dia tuh bisa meyakin kalau menurutku ya dari sudut pandangku apa yang diajarkan di Spence sama menurutku itu sangat berguna untuk Bima jadi paling enggak tuh dia jadi anggota OSIS atau paling enggak dia ada di jajaran pengurus OSIS gitu. Itu privilege-mu sih. Kamu udah ngelatih dari SMP. Itu bisa kamu lanjutin. Rugi kalau nggak kamu lanjutin. Iya, sudah, bro, jaket coklat tuh. Sudah berenang, tinggal kelomnya aja ini. Nah, kalau aku juga sih mandangnya sih gini, dia udah kebetulan kalau menurutku dia tuh bukan setingkat sama, bukan menjelek-jelekan ya, cuma dia tuh mungkin bisa menyaingi atau bahkan dia Satu tuh level lebih tinggi. satu level lebih tinggi daripada teman-temannya di Seman 1 Dander. Berarti sangat jelek dong.
Enggak maksudnya. Enggak. Gitu dong. Aku cuma menekankan supaya nanti gak tertulis sama Bojonegoro. Biar dia Tuh. biar dia optimis. Biar kelihatan dominan guys. dalam hubungannya. Terus kalau Oh, melihat iya. orang yang lebih baik dari kamu tuh jangan minder. Tanyain Ya. tips-tipsnya apa, serap. Bang, caranya gimana, Bang? Ya kayak gitu juga. Tapi fun fact ya, aku tuh nggak ikut organisasi sih kan di SMA. Kenapa? Karena kalau aku tuh kebetulan 1 atau 2 tingkat lebih rendah daripada teman-temanku sekarang. Kebetulan semester 1 ketika pernah Bandung tuh anak-anaknya tuh mungkin kayak apa ya, pendidikannya udah lebih jauh di atas gitu. Jadi aku tuh pengen berusaha ngejar dulu. Nanti aku pengen lihat di kelas 2 ini apakah gue cocok untuk ikut OSIS atau enggak. Karena kalau menurutku nilai-nilaiku yang awalnya tuh kan gini, terus semester 2 gini, terus gini dikit. Tapi seenggaknya meningkat. Jadi apa ya? Aku mau Cek progres dulu. nah, paling enggak aku pengen belajar dulu supaya nggak ketinggalan level sama teman-teman yang lain, sama yang namanya berkenalan sama lingkungan baru itu juga penting. Lingkungan. Oh, Iya. aku dengernya kok selingkuhan ya. Astaga. Ini kan jelek sumpah. Bahaya nih, padahal dia udah punya pacar. Hah? Kau Oh, bilang apa? enggak, salah yang punya pacar itu soalnya. Yang punya pacar yang belakang itu. Tanya Azam, memang sekarang gue pacaran? Enggak ya kan? Enggak. Tanyanya harusnya ke Bimo. Enggak. Enggak, pokoknya gitu loh. Pokoknya kalau menurutku Sejak kapan kau punya pacar? Bimo tuh punya privilege, dia tuh udah Siapa Bimo apa? Bimo. Bima tuh udah punya advantage pelajaran yang dia perlukan di OSIS tuh paling enggak 1 level lebih di atas. Yuk. Nah, habis itu untuk kalau pelajarannya sih sekarang sih bukan waktunya untuk main-main sih kalau SMA. Bener sih kalau SMA tuh bukan waktunya untuk main-main. Penabur setelah aku tinggal di Penabur ya. Sematkan pesan. Itu itu aku tuh kalau hari biasa ya, dari Senin sampai Jumat gitu aku tuh bangun jam 6 pagi. Bangun pagi. Gosok gigi, cuci muka. Kenapa? Mandi. Oh, jam 6 pagi bangun ya? Kita jam 6 udah harus ada di sekolahan. Iya, beda kita. Beda. 5.30 malah kadang-kadang. Sound system. 5.30 jam 4 Gak usah di sound sekolah. system. Lu mau jadi ada acara di sekolah, tetap aja 6.30 masuknya. Sumpah, ketat. Ya pokoknya aku jam 6 tuh bangun tidur, mandi, gosok gigi gitu. Emang jam berapa sih masuk? Isi mandi ya? 6.30 kebetulan Oh. deket toh. Kebetulan kosku itu kalau misalnya diibaratin di rumah ini depan itu sekolahku. Agak kos yang di depan. Enak. Enak. Mandi terus turun terus habis itu makannya nanti istirahat. Nih omahku ngono ya, nih cara ngono omahku ngono. Misalnya ngarep sekolah iki omahku. Ngarep ke sekolahku. Aku mulai ngising ning omah. Mulai ngising ning omah. Bisa aku lesek madang ning omah yo. Aku pernah kejadian kayak gitu. Kebetulan kebelet ngising. Habis itu aku kebetulan waktu istirahat aku kabur, aku pulang dulu terus balik lagi. Yo, ingat ya. Karena kebelet banget dan maaf ya, ini harus jujur ya. Sensasi Toilet ngising neng omah sampai neng sekolah beda. Nah, beda. Beda. Rasanya lebih plong nek omah Lebih nyaman. Comfort. Nah, aku ada pertanyaan nih buat Azam. Ini balik lagi ke beberapa sesi yang tadi. Azam kan sekarang di SMA 1 nih ya. Aku melihat nih, sukanya foto-foto nih. Oh, emang Kemarin ada? habis menang juara 1 kan? Gokil. Oke, gimana kamu bisa terjun ke dunia fotografi ini? Sebenarnya itu aku tertarik fotografi itu karena 2 orang ini. Dulu SMP itu pas foto kelulusan aku dikenalin kamera sama Kak Barka. Dia jadi kayak tutorial. Iki tuh kamera loh. Kamu gak tahu ini kamera loh. Jelek banget bahasanya. Nah, pokoknya itu aku diajari terus. Nah, setelah foto kelulusan itu sebenarnya aku udah jarang pegang kamera. Aku beralih ke HP. Nah, semenjak kelas 9 itu aku sering bikin short video gitulah buat konsumsi pribadi gitu. konsumsi. Apa ini? Kok bahasanya Kalau pikiranku
Bahasanya ambigu. Ya, kayak sinematik ya. Aku hujan Oh, gitu, iya. hujan, pakai Transisi pribadi. lagu-lagu melo, lagu-lagu galau, enggak. Ada yang kok upload sih, ada juga yang enggak. Soalnya jujur pas itu masih jelek. Terus sukaanku ngedit itu berkembang karena di sekolah pas kelas 9 tuh marah-marahnya tugas video. Oh iya. Iya tugas video. Nah pas SMA itu tiba-tiba itu ada guruku namanya Pak Z. Ya kakak kita sekarang. Nah Pak Z itu tiba-tiba menarik, foto-fotomu bagus saya lihat di IG, ayo ikut lomba. Lah kaget aku ditawari lomba Ya. FLS 3N. Fun Oke fact. deh, ikut-ikut aja ternyata hobi daftar. Itu fun fact ya, karena saya juga ditawarin sama orangnya. Karena saya menolak, akhirnya saya harus mencari anak dan saya kebingungan. Wah parah. Akhirnya saya mengirim link-link IG anak-anak yang mungkin dia ngupload foto. Oh, berarti dia bisa ditubang. Saya kirim orangnya satu-satu. Cari tubang. Tapi ini sih kalau kebetulan dia pengen nanya, cuman gue pengen cerita aja. Kan tadi bilang sukanya dari Barca, kakak-kakaknya kayak gitu. Ya kebetulan aku juga sama, tapi nggak cuma dari dia doang, ada dari kakakku. Kebetulan kakakku tuh mungkin ini bukan harusnya nggak kepikiran sih, tapi harusnya ya kakakku tuh punya nama yang lumayan bagus. Iya, kakaknya dia kan sampai sekarang masih Masih saya ada masih namanya. bicarakan dengan bapak kita karena dia juga ikut Oh, iya. Simaps. Yes. Oh. Namanya harum berarti. Dan masih mensponsori event SMA 1 sampai sekarang. Kakaknya dia. Donatur. Salah. Nggak maksudnya Donatur. pada intinya tuh aku tuh terinspirasi sama kakakku sama dia juga. Terus habis itu ini sih ada satu guru SMP 1 juga, tapi kebetulan waktu itu aku kelas 6. Ada satu gurunya Charles, itu kebetulan kakakku. Dia tuh ngajarin aku gimana sih caranya ngedit. Nah, itu makanya aku kebetulan bisa ngedit sama foto, tapi akhir-akhir ini nggak sempet karena ya sibuk banget di penanggung. Nah, pada intinya aku bisa foto-foto itu diajarin dia karena waktu itu pentas seni yang kamu di depan sama Aileen. Pentas seni yang kamu di depan sama Aileen yang waktu itu fotografernya aku sama Tiara. Tiara udah jadi Itu toh. Kegiatan. Karnaval itu. karnaval ya yang muter-muter gitu. Iya. Nah, di awal startnya di awal itu aku beberapa hari sebelumnya atau beberapa bulan sebelumnya aku karena udah mengincar kegiatan itu aku beli kamera. Oh Dua yang tak pinjam itu. iya, yang kamu pinjam itu Itu kan berapa? 200D yang Martu. Waktu. Berapa itu? satu, belinya satu. Enggak maksudnya Prices. The price, Bu. Digit berapa? Pada intinya, terus habis itu nanti aku mulai terkenal soal fotografi sama ngedit-ngedit gitu, videografi juga. Akhirnya aku meskipun aku TKPL, meskipun aku ketua TKPL, aku Dipertegas. Ya, kedua, siap. aku disuruh untuk mentik beberapa kegiatan sekolah yang diikuti sama organisasi dan sekolah juga sih. Kebetulan sekolah juga menghubungi aku, baik mungkin Pak Munir atau beberapa gelarnya. Pada intinya akhirnya mulai disuruh untuk video-video gitu sih. Nah gitu. Nah, Bima. Apa? Kenapa saya? Dia mesti kalau dipanggil takut. Iya, takut. Kenapa kamu harus insecure? Enggak, bukan masalah takut ini kalau dia sudah manggil saya masih nanti saya. Gini loh, jangan takut. Kita di sini kan ibaratnya sudah banyak kakak-kakakmu yang sudah experience. Kita tuh memberi ilmu lah setidaknya, memberi basic, memberi dasar agar kamu besok kedepannya itu tidak jadi orang yang salah jalan, penakut. Justru kalau kamu harus melatih mental kamu sekarang untuk berani. Oh, tapi aku baru tahu. Dulu tuh Rendra tuh nggak kelihatan pramukanya. Asli. Iya, Asli. sekarang kelihatan. Sekarang kelihatan banget. Itu gimana ceritanya itu? Waktu aku melihat di Kartika ya? Enggak berangkat TKW. Jadi pertama kali berkecimpung di pramuka itu karena jujur ada sih satu lomba itu kayak di giat pramuka gitu. Terus tiba-tiba itu ada pembina pramuka di SMK itu bilang, ayo anak-anak yang mau ikut lomba, bukan lomba sih awalnya bilangnya perkemahan. Terus ku iyain aja kan. Terus tiba-tiba kok Dra
itu kebetulan guru-gurunya juga sama-sama namanya juga dia Hendra, aku Hendra. Jadi yang Pak Hendra itu bilang, Dra, kamu mau di cabang lomba apa? Terus aku jawab, apa aja Pak, yang ring saya bisa. Terus, nah yang jadi fun fact itu, jujur aku pion ring yang cuman aku bisa itu cuman simpul biasa. Simpul biasa ya, oke simpul itu. biasa atau simpul apa kak? Nah, ini Simpul dia namanya namanya nih, karena dia udah di bidangnya dia. Ya, jujur aku lupa, simpul apa ya namanya? Jangkar, Mati. mangkal, Jangkar, mangkal, Oh, basic, gimana? basic. Hah? makanya gimana? Set gitu. Itu yang namanya gitu. Ya, wah, set-set Ya gitu nanti ya. ada gambarnya editornya. Kalau nggak dipraktekkan sulit ya. Editor tambahkan Nah jujur kalau setelah itu kita kan lomba menang kalah udah biasa lah. Jadi aku ngambil setelah kemah itu pembinaku yang Pak Hendra itu bilang, berangkat toh ayo ke Surabaya. Ternyata kan kukira kan perkemahan biasa, ternyata itu perkemahan di atas kapal yang kayak kemarin itu. Oh iya, angkatan laut itu. Itu kapal apa? Kapal kebetulan di kapal Republik. Kano. Oh, maksudnya itunya Frigate, LPD, LPD. Oh. Landing Perform Dock. Itu kapal apa ya istilahnya? Aku Penyelamat nyebutnya apa kapal itu? kapal bantu sih. Iya, kapal bantu. Kapal bantu di KRI Makassar 590. Gambarnya kapal P3K lah. Ya, kapal P3K. Selain kapal Rumah sakit Dr. berjalan. Suharto. Rumah sakit berjalan. Kalau rumah sakit berjalan kan itu biasanya Dr. Suharto dan beberapa. Nah, setelah itu di Pramuka itu kan udah ikut 2 event besar. Event besar. Nah, setelah itu dari pembinanya itu kayak bukan apa ya gampangnya. Wah, kamu cocok nih. Ya, orang itu bilang anak ini cocok. Fun fact, orang itu kalau semisal gini ya, lihat tampang gini, bisa diajak kerja sama, bisa dimintain tolong. Tiba-tiba, ya udah, lo jadi ketua, udah gitu. Weh, Itu yang bikin aku kelihatan berkecimpung di dunia kepramukaan. tapi emang suka gak? Kalau ditanya suka karena lingkungannya. Hmm. Kalau ditanya tentang materi, jujur masih belajar lah. Oke. Enggak kan ditanya suka atau nggak suka. Nah, Kalau ditanya materi secara menurut Secara- subjektifmu tuh suka nggak? Seru? Kalau dari aku, jujur pramuka itu sangat enak karena sangat Enak emang. satu tujuan dengan hidupku. Apa itu? Gaya hidupku itu bukan yang mau simpel, sukanya yang susah. Hah? Jadi Contoh? misal kita di sini ada kursi, kita tali temali dulu. Oh. Karena Ayo, jiwa-jiwa kursi. kreatifku ini sangat gabung. Asik. Ya, Jiwa kreatif. Ide kreatif, asik. Berarti awakmu nek mau record kamera lensa copot sih. Nah itu yang bikin jadi masalah itu satu. Remote sama bambu. Ya, Dari kaki 3 sek kan. Tiga, ya. Lensa copot. rencana kita mau berinovasi, mau buat gimbal dari tongkat pramuka. Bukan gimbal yang gini ya, jujur kita pakai apa ya namanya? Drone cam yang kayak apa ya? Tahu tangganya itu enggak? Tangganya jangkar enggak? Yang buat evakuasi. Oh, itu. Tahan. Apa namanya? Eh, Jimmy Jeep. Ya namanya Jimmy Jeep. Ya, kayak gitu Nah, lah. ini bisa ditambahkan di Sing bawah. biasa Mobil, Jimny Jeep. Bukan, ya Jimmy Jeep namanya. Oh, gua kira Suzuki Jimny. Jadi itu nanti mekanismenya nanti dia ada semacam alat penggeraknya. Nah, itu. Tambahkan Aku tahu ya kamu maksud, aku tahu. cuma Tambahkan. karena pasti kan kita tahu kendalanya di apa? Stabilisasi. Heeh. Enggak, itu sih. Jadi kebetulan di pramuka itu kan pasti orang megang pramuka kan nggak gini kan, pasti gini. Kayak ala-ala anak basket, Asik pasti Banget. megang tongkat aja gini nggak gini kok, bener nggak? Iya, agak ribet juga sih. Jadi kita ambil yang ribet, jangan ambil yang gampang. Asik. Kalian pernah ngebayangin ini enggak? Apa aku megang tiang bendera itu bacanya? Pernah? Enggak. Karena Lihat. tinggi banget, ngapain kamu pegang? Oh iya, Iya. Oh iya. Enggak. Kamu yang bendera itu 7 meter. Kamu pakai yang bendera gini gabut banget kamu. Rasanya ngibarin bendera aja gak dipegang. Enggak, kalian tahu gue ini sebagai apa kalau misalnya dispenser? Manusia. Manusia. Betul.
Manusia Kita hidup semua bernafas. manusia ya, otaknya dipakai. Ayo, kayak karakteristiknya apa gitu? Coba. Karakteristiknya sih kamu suka organisasi sebenarnya ini aku tadi ya. Soalnya dari kelas 7 aja udah ketua. Oke, lanjut. Enggak selain organisasi itu, yang lain sukanya apa? Aku jarang ketemu kamu. Oh iya, karena iya, karena setiap ketemu pasti ada masalah. Enggak. Iya, Jangan gimana masalah. Iya bener. Enggak, maksudnya kalian pernah ngebayangin gue itu ini sih. Ini juga pelajaran buat semua sih sebenarnya. Jangan pernah apa ya? Kalau ada kesempatan coba aja nggak sih sebenarnya? Iya benar. Ya kalau ada kesempatan coba aja. Kalian tahu nggak kalau aku pernah ditawarin jadi pemimpin upacara di sekolahku, pernah dulu. Gokil. Kau ambil. Kamu ambil ya? Ambil. Weh. Gua pernah mimpin di aula. Kebetulan sekolahku nggak punya lapangan. Enak ini ya Allah. Di aula pakai AC gitu. Indoor. Indoor AC. Indoor tuh. Indoor AC. Upacara indoor men bayangkan. Bro, fancy. Aku juga belum ketemu orang yang guru, tapi yang mirip modelannya itu kayak tegasnya itu kayak ayo kamu berdiri semua gitu. Beda ini Iya. swasta dulu. Enggak, maksudnya lebih gampang diatur juga sih. Enggak, Iya. pada intinya dari apa yang aku ingin sampaikan sih, coba aja semua kesempatannya gitu. Semua kesempatan tuh kalau nggak dicoba, kalau misalnya gagal tuh, ya kalau ada dua pilihan. Dan nanti ada kalau misalnya kita coba itu ada kemungkinan gagal atau berhasil. Kalau kita nggak coba itu pasti gagal. Yuk, Gitu. kamu malah gagal. Benar. Dengar itu Kit. Bang, sudah bang, aku juga udah kemarin di kemah ranting kemarin tuh, Bang. Setidaknya kalau kamu jatuh di antara keduanya. Hey, Asik. pokoknya kamu harus berani mengambil resiko. Take the risk. Ada kata-kata take the risk or lose the chance. Asik. Editor berkata. Besok masukin ke podcast Iya, aku pengen Motivator itu. sebenarnya podcastnya tuh aku pengennya gini. Ini kan Bima, kebetulan awalnya tuh mau sama Bimo, cuman Bimo tuh katanya lagi kurang enak badan gitu. Nah, aku tuh pengen besok, kebetulan kan waktuku di Bojonegoro ini nggak banyak ya. Gak banyak. Lo banyak tuh gimana? Gak banyak. Banyak Kok menyedihkan gitu kan? Nggak, ada banyak kerjaan, ada banyak tugas yang harus diselesaikan. Kebetulan sekolahnya kan top 10 se Indonesia. Nggak, maksudnya Siap. Top Iya, top 10. 15 Jawa Timur nyimak aja deh, nggak apa-apa. kebetulan ini se Indonesia ya. Jadi, nah nggak maksudnya tuh, maksudnya tuh kebetulan mau ngajak Bimo nanti tukeran sama aku atau tukeran sama ini, tukeran sama Bimo. Nanti kita ngundang bintang tamu yang lain. Nggak, undang Pak. Apa? Undang itu. Bang, susah bang, jangan bang. Apa belum ngundang itu enggak? Sebenarnya ini nanti disensor kan. Kita mau ngundang Pak. Sama L. El Clasico. Kok kata El Clasico? El Clasico. Bos ya. Iya. Berarti L. Iya ikut lagi. Land cruiser. Ya, jadi kondang. Oh, Kalisari. Rusak, udah. Enggak paham gua. Tuh, berarti orang-orang berpendidikan nggak paham sama dia. Paham sama Kalisari. Ya pokoknya intinya Dia nggak paham loh. Ya karena dia intinya udah Pak gitu. ini apa ini? Cut. Apa ini? Cut. Astagfirullahaladzim. Cut, udah cut ya. Cut. Kesepakatan bersama cut ya. Disensor full aja kalau gitu. Iya, disensor. Oke, kita lanjut karena sudah 53 menit, sisa waktu kita tinggal 7 menit. Kita ada quiz katanya. Oke, Yes, ya, the last minute quiz. Kita punya produser yang punya quiz. Oh iya guys. Wah, banyak nanya lu. Enggak, ini katanya mau dibentuk apa? Quiznya nanya langsung gitu. Oke, jadi pertanyaan yang pertama, apa tanggapan kalian tentang MBG? Gusti. Ramelo aku. Oke, aku punya jawaban. Pertanyaan politik banget ya. Enggak, jangan. Ini Aku nanti mau kasih daftar time code, kerja, kasih time aku code, daftar potong-potong. kerja, Mas. MBG itu Mas Bandit. Mas Bahdil ganteng. main dulu.
Enggak, MBG itu sebenarnya penting-penting aja kan. Mas Barkah. Menurutku tuh penting-penting aja, apalagi kan kalau tujuan utamanya itu kan katanya kan untuk siswa, terus habis itu untuk apa tuh ibu-ibu yang sedang hamil untuk mendapatkan Ini ya aku beritahu. Ada. Iya. Di desa namanya di kantor desa. Nah ya jadi kalau ngelihat dari dua itu aku Oh, cukup kita setuju karena itu bukan ide, sebenarnya bukan ide yang jelek kalau menurutku ya, baik pikiranku. Tapi yang jadi masalah sekarang adalah bagaimana cara mengelola dan bagaimana pemilihan orang-orang yang ada di dalam seperti Kepentingan bersama ini. seperti ada konflik kepentingan gitu kalau menurutku. Cuman kalau menurutku sih lebih baik dievaluasi untuk MBG-nya. Bukan, kalau menurutku bukan jangan langsung dihilangkan sama sekali. Bagus sih sebenarnya bagus. Bagus. Kebetulan Saya salah satu penikmat MBG. Kebetulan waktu aku SMP, waktu kita semua SMP, kita enggak sih, kecuali Barkah karena belum ya. Ya, namanya aja. Tapi kebetulan dia di SMA juga dapat. MBG. Kita menerima dengan cukup baik gitu MBG. Asalkan makanan-makanan yang diterima itu fresh gitu. Fresh. Gizi yang didapatkan itu maksimal. Karena kalau menurut Fresh. apa yang disajikan kepada kita itu juga memenuhi gizi. Dan Harus satu fresh. masalah yang lain adalah ada beberapa anak mungkin di kelasku atau di kelas yang lain pasti ada ya. Cuma ada beberapa anak yang dia tuh ngasih makanan yang begini kepada orang lain Di sekolah? Di tempat kita SMP. Di tempat Nah, itu kita kan SMP. penikmatnya itu, penikmatnya. Mau makan gender. Pengumpul MBG. Jadi kalau menurutku tuh dievaluasi aja sih, nggak perlu dihilangkan sih, karena idenya tuh nggak buruk, cuman pelaksanaannya yang mungkin kurang bagus. Sama kayak waktu aku literasi waktu bulan bahasa itu bukan ide yang jelek, tapi pelaksanaannya aja yang Kurang tepat. menurutku kurang bagus. Bulan bahasa itu event kapan? Event waktu mungkin Ultras. Ultras. Oh. Sing drum band. Nah ya gitu intinya. Yes. Nah, yang SMP-nya strict parent sih. lanjut, Nedra. Coba. Ya pendapat tentang MBG. Pendapatku ya MBG itu bagus-bagus saja. Kembali lagi ke jawabanmu. Kalau eksekutornya salah itu yang bakal jadi masalah ke depannya untuk pihak-pihak SPPG. Iya, setuju. Jadi menurut Anda eksekutornya sekarang benar apa salah? Jujur aku bukan yang melihat itu ya kasus korupsi ya. Karena hidup saya saja sudah berantakan, apalagi melihat orang berantakan. Asik. Ya, sekarang kan ketua berarti BGN-nya kan aku- diganti kan ya. Emang gitu. Sumpah, itu disensor juga itu. Disensor. Itu disensor juga itu enggak. Tapi benar juga kalau tadi pertanyaannya tentang SPPG-nya. Apa tadi pertanyaannya? SPPG-nya apa? Yang pengelolaannya itu benar atau enggak? Kalau sejauh ini kita lihat sih ada yang benar ada yang enggak. Kita bisa lihat sendiri gitu. Karena manusia itu ada benar ada salah. Tapi kita kebetulan bukan orang yang bernaung di MBG, jadi kita nggak tahu menaung. Nggak Tapi tahu. pada intinya kalau misalnya masalah ini terjadi berarti ada sesuatu. Intinya MBG sangat membantu saya. tapi baik ide itu cukup bagus. Saya pengepul MBG. Ya kita doakan semoga Indonesia cepat pulih. Iya. Rupiah Rupiahnya. Ya rupiah naik juga ya, lanjut. Jangan dibawa politik setelah ini. Yuk, Apa? MBG. Tadi WSS MBG WSS sudah ya MBG. Tadi jawaban kalian berdua apa tadi? Bagus, Kita- cuman eksekutornya yang salah. Oh, sepakat. Ada kelihatan di SPPG gitu. Tambah capek dikit. Menurutku ya ini semuanya kayaknya mau jawab bagus deh. Iya, saya Karena bagus. kita yang membutuhkan. Oh, Iya. jangan baik bagus doang. Idenya bagus. Sebenarnya program ini cukup efektif, cuma pelaksanaan yang salah, targetnya yang salah. Sama aja. Target. Kan targetnya ke kita sama ibu-ibunya. Iya, maksudnya kan yang benar-benar membutuhkan itu ada yang nggak dapet. Oh, jadi kalau ya ini juga ide sih sebenarnya. Difokuskan sebenarnya pelaksanaannya itu ke daerah 3T dulu. Dan sekarang tuh ada oknumnya. Untungnya udah keluar. Tahu lah apa. Ya, begitulah. Yang ngomong nggak mungkin yang katanya nggak mungkin korupsi karena virtual Iya. account gitu. Jadi semua yang janggal-janggal di negeri kita tuh sebenarnya memang bukan pengurus kita, cuma oknum. Kita sepakat banyak yang cinta sama di negeri, Ya. cinta sama negeri ini, cuma banyak. Kita cinta. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sudah cukup pertanyaan begini, Oke. lanjut.
Kalau kalian sudah mati dan reinkarnasi, kalian mau jadi hewan apa? Kita mulai dari Alvin dulu. Enggak, dari tamu dulu, dari tamu. Dari tamu dulu, oke. Dari Alvin. buaya. Kenapa itu? Kenapa itu? Makhluk atau hewan? Hewan. Hewan. Justru dia kepikiran sampai sana sih. Kenapa mau jadi hewan itu dan alasannya kenapa? Karena apa? Hewan ya. Hewan. Jujur bingung. Jujur jaga. Oke, dari Azan dulu deh kalau gitu. Biarkan kita beri waktu. Wah. Kalau aku ya, apa itu? Kalau aku sih dari dulu aku suka singa. Jadi kalau misal ditanya mati reinkarnasi, aku pengen jadi singa. Kenapa? Singa tuh wah gagah gitu. Jiwa kepemimpinannya kan dia disebut raja hutan. King Rimba. Nah, jadi kelompok. kenapa saya suka? Harapan saya bisa menjadi seperti singa, mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi dan punya wibawa. Wibawa tuh tidak bisa dideskripsikan sih, karena itu emang biasanya itu bawaan dari orang. Kayak orang melihat si A, melihat si B, wah si B keren banget, padahal si B itu pakai pakaian yang sederhana. Si B itu maksudnya apa aku? Ih, kan B. Saya juga bimbo ya, itu bimbo ya. Bukan personal. Tapi Aura. Wibawa. ya sudah wibawa. Z sama X. Nah itu deh. Z melihat X, wah keren banget, padahal bajunya tuh simpel-simpel aja. Kelihatan wow. Yang nggak bisa dibeli tuh kalau istilah Gen Alpha sekarang aura. Aura Fani. aura mewing. Oke. Kenapa itu? Ya udah, sekarang Bima. Eh, Bima dulu. Oh, kalau saya jadi hewan, saya mau jadi buaya. Kenapa? Suka ini, suka cewek? Iya. Enggak. Enggak gitu Pak. Kalau kamu tahu, Kenapa suka cewek? Kenapa buaya suka cewek? Kalau nggak suka cewek, Anda gay. Anda gay. Anda yang gay. Ayo. Kenapa buaya? Ini kalau kalian tahu hewan buaya, jadi buaya itu semakin dia berumur, semakin dia tua, itu dia itu malah justru semakin kuat badannya. oh. Jadi mau digasak. Kenapa cewek? Kata bener. Tunggu dulu. Bentar. Sebenarnya buaya itu hewan yang setia loh sama pasangannya. Sebenarnya kalau playboy itu logonya kelinci. Gak tahu kenapa di Indonesia itu jadi buaya. Iya, kacau. Kacau. dan buaya itu bisa hidup abadi sebenarnya. Oh, Kenapa bisa hidup abadi? Kenapa saya bisa bilang bisa hidup abadi? Kalau makanannya itu tersedia terus. Nah, buaya kebanyakan mati itu karena makanannya sudah habis. oh. Jadi buaya itu sebenarnya hewannya itu. Baju anjingnya mana tadi? Oke, lanjut. Tadi kita sampai mana tadi? Karena Kamera mati Tadi jadi buaya. Gimana buaya menurut lo? ada kesalahan teknis tuh. Jadi kenapa saya milih hewan buaya? Pertama, buaya itu hewan yang dimana saat dia semakin tua, dia itu kulitnya itu semakin keras, semakin kuat, semakin perkasa. Terus, nah harapan saya itu kenapa saya milih buaya, saya ini ingin semakin saya berumur itu saya ini ingin semakin memiliki hal yang bertambah. tambah perkasa gitu. Pasti misalnya ilmunya bertambah gitu loh. Tahu. Berkembang. Semakin kuat gitu kan. Oke, lanjut sekarang ke Rehan. Buru-buru dia. Sudah asar, kita menghormati. Kalau ditanya hewan, ada sih dua antara cita sama kucing. Kalau cita itu karena kita semua kan tahu kalau cita itu hewan yang gesit. Ya. Yuk. Kalau kucing lebih ke slow living aja. Dan kucing Nyantai. kan teorinya kan lebih cepat mati kan, biar bisa langsung berevolusi lagi. Oh, tapi kan kucing itu Sebenarnya apa? enggak Enggak salah. kan kucing itu kucing jantan apa betina? Jantan lah, betina mah tukang kawin. Lah makanya lu yang kamu. Kawin lari. Jujur kalau kita bahas kotor-kotoran, lebih enak pakai daripada dipakai. Oh iya. Karena gini, lo punya satu batang tapi kalau
pakainya balik-balik kan aman daripada lo punya satu ini cuma dipakai sekali. Rugi dong. Oh iya. Kan gitu. Jeda. Nanti minta tolong di blur di sensor aja ya, sensor. Potong kita, bro. Besar ini pembahasannya udah sih blur kabeh. Kepala tidur itu apa? Itu bukan Bukannya video. tidur semuanya saya ini. Ya, suaranya gimana gitu? Ya kalau wajahnya di blur semua kan ya bukan podcast. Gak apa-apa. Kriminal. Mama ama kriminal. Kriminal. Oh iya, kucing kan itunya berduri juga kan. Itunya tuh apa, Kak? Fun fact. Bahasa dokternya ya, bahasa dokter penisnya. Gimana ya? Ya, fun fact kucing itu penisnya itu berduri. Dan Iya. tapi dia itu mikroskopik berduri. Jadi itu biar si apa itu vagina si angkasannya itu nggak lepas gitu waktu Ya. kawin. Tapi kalau kita kan tajam gitu. Maksudnya sampai Kamu bukan. kan enggak tadi kan apa ibunya kan di bawahnya gitu masalahnya. Kalau dipegang, angkat. kalau dipegang waktu ereksi ya. Oh, waktu ereksi ya. Kalau enggak. Enggak. Sudah. Enggak. Gua lagi tanya ini. Enggak. Ya, oke, gimana. Bulan yang bakal lo jadiin pacuan untuk kehidupan selanjutnya. Burung kuntul, tahu burung kuntul? Tahu. Itu enak itu. Itu terbang. Terbang menjelajahi dunia. Terbang menjelajahi dunia. Itu enak. Burung apa? Burung kuntul. Loh, ada itu. Saksi itu ada. Saksi itu ada. Nanti kita kasih gambar. Ini kan pam. Wow. Itu menjelajahi dunia. Kau pikir menjelajahi dunia itu gak enak-enak. Kupikir burung falcon kok untuk. Nah, terus yang jadi bakal jadi halangan buat lo sebagai burung kuntul. Itu ada satu halangan yang bakal lo hadapin pertama kali itu adalah pemburu. Oh iya. Justru terus kalian tembak der. Iya kalau kelewat gini, gak kena. Kalau kena mati lo langsung jadi hidup. Nah, itu berarti merasakan apa yang dirasakan. Enggak apa-apa sih rambutnya sama. Iya sama jegrak ya, sama jegrak. Oke, soalnya ini ada pertanyaan banyak. Ayo lagi, coba. Lagi. Oke. Wah, saya belum capek. Seru ini, ayo. Oke, ini agak deep ini, agak deep. Kok mengerikan ya pertanyaan masih Pertanyaannya sulit dik. Dari tadi udah gelap sih. Oke, ada sini. Dari pengalaman hidup kalian, kejadian apa yang paling merubah cara pandang hidup kalian? Ember. Aku ada. Tapi kalian dulu. Aku Dari sana. Dari sana lagi. Oh saya. Karena dia itu kan habis terpuruk masuk ke sekolah yang bukan diimpikan. Jadi dia dulu lah. Terpuruk. Ya, dia kan lagi terpuruk. Satu dan kenapa? Bukan karena sekolahnya kenapa? Ya, Maksudnya karena, dia itu kayak bukan di sekolah impiannya gitu. Ya keinginannya dia nggak bisa dapat impian sekolah. Sekolah di iki podo ae. Pentingnya kene awak dhewe sing golek ilmune niat. Asli. Asli. Omongan gua tadi itu Ayo. Udah. Ayo, pertanyaannya. Kau tengok lah saluran lu. Pertanyaan kan begitu. Pertanyaan apa mau lagi aku? Pertanyaannya ya, diulang ya. Ya. Kejadian apa dalam hidup kalian yang merubah cara pandang hidup kalian? Berubah cara pandang hidup kalian. Saat saya baca buku, ini sebenarnya ada apa nama bukunya? Itu nama bukunya itu Animal Farm. Oh. Jelasin. Jadi itu buku Animal Farm itu buku yang udah lama banget keluarannya di sebelum Perang Dunia Pertama, sebelum 1939. Buku yang dimana nyeritain bagaimana politik, ya sistem politik yang kebanyakan terjadi di masa-masa sekarang. MBG. Jangan jawab. Ya itu aja, itu hal yang buku yang merubah cara pandang saya mengenai hidup. Selanjutnya kakak. Enggak, berubahnya itu dalam hal apa misalnya? Dalam sudut pandang melihat dunia. Filosofismu ya. Ya. Iya. Ternyata dunia ini gak seindah itu. Oh ternyata gitu. Oh gini. Oh gitu. Jadi gitu deh. Jadi gitu. Jadi istilahnya tertampar fakta hidup.
plak kayak tertampar fakta ekonomi, dan Ekonomi. Indis ekonomi. Kita itu semuanya mau kaya ya, gak ada yang gak mau kaya. Ini camka itu, kita semua mau kaya. Aku maunya sukses, kalau urusan kaya kan di belakangan. Masuk. Kalau sukses pasti kaya. Nah itu. Nah, iya. Kalau lu kaya percuma nggak sukses. Udah Kan kaya bisa itu, kaya monyet. lucu Gokil. kan kamu. Nggak, kayak begitu. Apa? Ayo aja. Masalah. Sari. Ayo, kayak Azam. Wow. Up. Sebenarnya aku tuh baru-baru ini kemarin kan baru aja dilaksanain OSN Fisika tingkat kabupaten. Nah, penyesalan dalam hidupku tuh baru-baru ini sebenarnya karena aku OSN tuh nyiapinnya dadak-dadak. Sejak berbulan-bulan lalu tuh aku selalu nanti aja bisa. Ternyata terus sekolah udah ngumumin jadwal ujian, baru tuh aku menyesal, waduh aku belajar OSN-nya gimana, belajar ujiannya gimana. Alhasil fokusku tuh terpecah-pecah. Apalagi aku juga ikut opsi buat penelitian kemarin, mikir proposalnya kan juga agak rumit ya. Jadi fokusnya terpecah-pecah, ujianku itu belajarnya kurang fokus. Alhasil pas rapotan tuh ya termasuk turun sih nilaiku. Dan pas OSN kemarin hari terakhir itu sumpah pikiranku tuh ambiar. Wes besok tuh pasrah, semoga dapat jawaban dari Tuhan. Nah, penyesalanku itu karena dari dulu kebiasaanku tuh menunda-nunda. Jadi kalian kalau melakukan sesuatu jangan ditunda. Misal aku mau makan nanti semenit lagi, pasti nanti 5 menit lagi, 10 menit lagi. Akhirnya jadi ger. Jadi intinya kalau dari aku jangan pernah menunda sesuatu. Lakukan sekarang. Do it now. Ya, do it now. Sekarang Kalau bicara tentang hal yang merubah pandangan hidupku itu adalah pandangan hidupku terhadap organisasi. Jujur agak kelam sih kalau pikir-pikir. Jadi gini, ada pembunuhannya. ya enggak. Gini, di organisasi kan kalau kita lihat kan yang secara logikanya di SMA atau di sekolah manapun pasti organisasi itu untuk basic kita public speaking terus membangun diri lah. Nah ternyata itu yang jadi salah satu faktorku sulit mempertahankan nilai di sekolah. Nah sekarang pandangan hidupku itu kan gini, public speaking nggak harus organisasi kan, bisa jadi kita ikut dalam suatu kelompok, bukan organisasi. Kerja kelompok. Ya, salah satunya kerja kelompok kan juga membangun. Tapi di sekolah kan sekarang ada presentasi bisa latihan. Presentasi. Nah itu yang jadi penyesalan itu adalah jurusanku kan bisa dikatakan itu jurusan yang reward ketemu dengan organisasi. Jujur selama di organisasi ini aku cukup agak gimana ya? Ya namanya juga SMK kan. Kalau kita itu nggak survive, kita yang ditekan. Nah, yang bikin pandanganku berubah itu terhadap organisasi itu karena tekanan itu. Kayak terlalu berat lah di organisasi, sedangkan harus mempertahankan nilai. Jadi pandanganku itu dari awal harusnya bukan dari awal sih. Harusnya aku bisa buat plan yang lebih baik dari masuk organisasi itu. dalam banget sih. Emang Tenggelam aku bang. sebenarnya emang pressure organisasi, tugas sama akademik itu emang berat, apalagi akademik sekarang itu penting banget. Apalagi Pakai bahasa tangan, Bang, pakai Inggris. Bahasa Inggris itu penting banget sekarang, jangan dianggap remeh. Kalau kata yang membuat film Merdeka, bahasa Inggris bahasa lokal. Benar. Iya, tapi aku mau cerita soal bahasa Inggris juga nih. Bahasa Inggrisku itu kalau misalnya kita di game ya, kalau misalnya kita level 1 dulu, misalnya kalau di span 1 level 4 di BPK Penabur itu, aku jamnya itu, naiknya itu bisa kayak 10 level sendiri. Susahnya minta ampun. IELTS kan sekilas IELTS 1 TOEFL
Enggak, jadi kita belajar listening itu tapi mirip-mirip, cara belajarnya itu mirip-mirip. Cuman apa yang diberikan itu ternyata susah banget gitu, dalam banget. Kalau misalnya kita udah belajar misalnya basicnya ini, yang ternyata itu tuh didalemin lagi kalau di sini. Jadi susah banget, sama kosakata itu sangat penting sekali. Kita grammar gitu-gitu. Vocab juga penting. Nah ya, jadi apa yang diajarin di Spensa tuh berguna, tapi kurang mendasar dalam. Iya itu dasar dong. enggak, maksudnya yang ada di Spensa itu udah dasarnya. Kita tuh belum masuk ke masuk ke yang dalam lagi gitu. Tapi kalau pertanyaannya tadi, apa tuh tadi namanya? Penyesalan. Kejadian hidup yang merubah sudut pandang, itulah pokoknya. Merubah sudut pandang hidup. Nah, kalau menurutku sih ini ya, apa namanya, setelah aku pindah dari Spensa ke BPK, mungkin kalian semua tahu kalau aku tuh hidupnya nyantai banget di Spensa. Nggak ada tekanan mungkin dikit, tapi dikit banget. Slow living. Ya, slow living. Jadi kalau aku perlu apa, tinggal minta. Kalau perlu ini, nggak usah apa. Kalau misalnya ada ulangan, gue nggak perlu belajar. Nilainya udah mungkin dalam tanda kutip nggak remet, udah cukup gitu, udah bagus. Mungkin aku udah yakin juga kalau MTK aku tuh bagus banget. Mungkin bukan yang top 5 tapi top 10 tuh aku yakin ada. Terus habis itu yang lain-lain juga masih bisa dicicil gitu. Nah, setelah aku masuk BPK dan tesnya, ternyata tuh sangat sulit sekali tesnya. Masuk dan tesnya dibandingin sama masuk dan bertahan di BPK itu lebih sulit bertahan di BPK. Jadi kalau misalnya kita anggap kayak tim sepak bola gitu, kan ada 3. Aku tuh kalau sekarang posisiku itu sekarang mungkin sekarang lagi di posisi 17, 16. Kalau 18 sampai 20 kan degradasi. Aku tuh mungkin di 17, 16 berjuang supaya nggak degradasi dan pada akhirnya enggak. Tapi apa yang aku sesalin dalam hidup tuh sebenarnya kalau mungkin aku di Spensa lebih belajar lagi, mungkin aku nggak bakalan sedalam ini masuk jurangnya di BPK. Sekarang ini aku lagi climb out, saya lagi berusaha naik supaya aku berada mungkin di rata-rata anak BPK gitu sih. Rata-rata susah. Tapi gue rata-rata. Kamu di Spensa rata-rata bukan? I don't know. Tapi harusnya termasuk sih kalau dilihat dari dia ikut organisasi, ikut apa ya cacat bengeknya semua itu aja. Jadi mungkin kalau dilihat secara nilai mungkin agak bawah, cuman kan dari kegiatan dia nggak mungkin bisa dibilang dia anak yang paling bawah kan enggak. Pengalaman adalah guru Kelas terbesar. berapa? Kelas berapa? Kamu kelas apa? B ya? BJB. Jadi kelas 7B, kelas 8C, kelas 9 kampus lagi. Dia kok Kalau kalian disambung ya BJB Bank Jawa Barat. Nah kebetulannya saya asli Jawa Barat. Sangat berpola. Tahu semudarnya mana A? Semoga aing. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari aku. Kalau misalnya kalian mau tukar peran sama temen yang lain di sini, kalian mau tukar sama siapa? Enggak kasihan editornya anjir. Wah, Editornya cuma cutting. Ayo. aku ada sih. Aku mau nyoba kan selama ini hidupku selalu kayak akademik. Ya, Aku pengen nyoba nyantai di bidang otak kanan, kreativitas. Oke. Aku pengen nyobanya itu. Makanya sekarang aku mulai coba-coba kenalan kamera, video dan lain-lain. Mau tukar sama siapa jadi? Mau tukar sama siapa? Adit ya orangnya Adit. Dia pengen hidup slow living yang gak terlalu akademis. Iya. Akademis juga, cuman dia Nggak, juga teman bisa seimbang. seimbang. Saya sudah menikmati hidup Oh, saya. betul. Saya sudah menikmati hidup saya. Saya sudah bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada saya. Asik bersyukur. Berarti nggak tukar sama siapa-siapa. Iya. Ya, saya sudah bersyukur kok. Kalau Ya, gue- kalau bisa bertukar pun itu tidak masuk akal ya. Jadi saya mensyukuri apa yang ada ya. Jujur, kalau aku disuruh tukar sama siapa, aku mau tukar sama si Azhar. Wait. Akademik. Akademiknya bagus dia. Aku pengen ngerasain gimana sih pressure-nya jadi anak akademik, anak yang pintar dari awal secara akademik gitu ya. Karena aku tuh masuk ASN aja enggak gitu. Jadi kalau MTK by standar aja. Gitu udah. Ini standar aku opo. Nggak by standar aja. Aku pengen nyoba jadi Azhar supaya
pengen ngerasain gimana sih tekanannya, gimana sih rasanya jadi anak Olim. Oh gini, ternyata aku harus. Di voice and yang Nah, Di closing. samping mau jadi siapa? Oh iya ini Oh iya, iya benar. Anjir. Kalau aku jujur bukan ke teman sih, lebih ke saudara. Oh, Kan temen di sini, Oh, yang di arah sini. Iya. Jujur Azam sih kembali lagi. Karena gini, Duel. karena gini loh. Kalau di aku kan di kehidupan yang di saat ini cukup nyantai, bisa dikatakan itu akademik itu mungkin pas-pasan lah, rata-rata berjuang kayak Alvin di BPK Penabur itu kan berjuang kan. Nah, sekarang mungkin pengen nyoba bukan kayak Azam deh. Gini, dia kan pintar di akademik, jadi aku mau in another life akademiku itu bagus biar bisa masuk ke sekolah-sekolah yang bisa dikatakan itu sekolah disiplin, bukan elit. Oh, Taruna. oh, nah. Bukannya kalau yang itu Ah, Beda lagi. itu. sebenarnya bisa nggak pakai ini. Ah. Asalkan itu kamu adalah bibit unggul dari yang unggulnya unggul. Ya. Ibaratnya kalau Sesepuh. dari lahir itu udah Dari lahir ganteng, paskib. sudah paskib, sudah fisiknya sudah wadidaw, terus sudah pinter deh, pokoknya harus perfect ya, harus 100 dari 100. ini nggak ada yang mau jadi cewek gitu. Apa? Nggak ada yang mau jadi cewek. Pertanyaannya di sini ada cewek, Nggak ada. Dan justru karena itu saya menikmati jadi laki-laki ya. Jadi cewek. Jadi cewek ribet loh, Mas. Ribet, Mas. Aku tiba-tiba kepikiran. Aku mau ngene Mas, aku mau ngeden. Aku mau ngeden. Mungkin. Oke, kita Oke, segini aja karena saya sudah capek. Karena saya Sekian.